Pemirsa, pada setiap perayaan ulang tahun kemerdekaan, logo menjadi salah satu hal yang paling ditunggu. Bukan sekedar simbol, logo memiliki makna dan arti tersendiri. Dan tahun ini, logo HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 ternyata berasal dari goresan tangan desainer asal Sumatera Barat. Kami ajak Anda untuk berkenalan dengan Fajar Novario, sang arsitek di balik logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fajar Novario, alumnus Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang tahun 2017, merupakan perancang logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari tangan Fajar dan timnya di Auman Design Bureau, lahirlah logo kemerdekaan yang kini tersebar di seluruh penjuru negeri. Fajar memimpin sebuah studio desain di kawasan Flamboyan, Kota Padang, Sumatera Barat. Studio ini telah berdiri sejak 6 tahun lalu dan menangani berbagai klien. Meski demikian, ajang ini merupakan pengalaman pertama Fajar mengikuti sayembara logo nasional. Meski baru pertama kali tampil di sayembara sebesar ini, Fajar mengaku bangga karyanya terpilih sebagai logo resmi ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Senang sih, pasti senang kalau untuk logo yang tersebar di mana-mana itu pasti senang dan turut bangga gitu loh. Itu. Kebetulan studio kami udah running 6 tahun, Auman Design Bureau, dan funneling kerjaan kami itu emang di visual identity atau visual branding. Jadi emang ada beberapa project yang telah kami kerjakan sebelumnya. Itu beberapa kota juga, termasuk beberapa juga di Bandung, Jakarta. Namun lebih banyak itu sebetulnya ada di terkhususnya itu daerah Sumbar gitu. Dalam prosesnya, Fajar dan tim hanya memiliki waktu sekitar 4 hingga 5 minggu untuk menyelesaikan desain. Setiap minggu mereka harus melalui tahapan evaluasi atau checkpoint di bawah pengawasan Asosiasi Desain dan Kementerian Sekretariat Negara. Total ada 20 bentuk visual logo yang disiapkan sebelum akhirnya disepakati bentuk final seperti saat ini. Untuk desainnya sendiri, alternatif yang diberikan itu ada beberapa, sekitar 20 logo, tapi secara konsep itu kami mengajukan ada 3 konsep. 3 konsep ini masing-masing kami memberikan alternatif, dan untuk alternatif yang aku bilang sampai 20 sampai 30 itu sebetulnya bukan alternatif secara konsep, tapi itu bentuk visualnya. Jadi ada beberapa logo yang kemiripannya itu bisa dibilang mirip, namun kurang maksimal. Jadi kami coba untuk memaksimalkannya lagi, sehingga muncul beberapa versi logo 1, logo 2, logo 3, hingga ke 20 hingga 30 logo tadi. Logo rancangan Fajar memadukan semangat keberagaman di tanah air dengan mengambil inspirasi dari cara para pendiri bangsa menyatukan perbedaan tersebut. Kami mengambil perspektif dari Founding Fathers dulu, gimana cara menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari perspektif tersebut kami coba cari lagi, karena Indonesia sangat beragam ya, tidak mungkin membuat Garuda Pancasila yang baru sebagai simbol pemersatu tadi. Nah, kami risetlah dari Sabang sampai Merauke, itu ada beberapa motif yang muncul, dan motif-motif tersebut memiliki karakter dan pembentuk pola yang sama. Ada yang saling menyilang, saling tumpang tindih, interlocking shape, dan saling terhubung. Nah, dari karakter-karakternya tadi itu, kami mencoba untuk membuat atau merancang desain yang kemudian desain itu bisa dilihat sama teman-teman juga di mana-mana, itu 81 yang sekarang. Bagi Fajar, logo bukan hanya media komunikasi visual, melainkan juga harapan dan doa dari tema kemerdekaan yang diangkat. Masyarakat dibebaskan untuk mengartikan atau memberi reaksi atas logo tersebut. Namun pada dasarnya, konsep yang disertakan adalah dari rakyat dan untuk kedaulatan rakyat. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.